Halo anak-anakku semuanya, selamat bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran agama ya. Kali ini kita akan belajar tentang sakramen tobat. Nah, materi kita kali ini banyak loh, makanya Ibu akan pisahkan menjadi 2 bagian video ya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Nah, apa tujuan kita belajar tentang sakramen tobat? Nah, pastinya ada dong tujuannya. Yang pertama, kita diajak untuk semakin tahu, semakin paham apa artinya sakramen tobat atau yang sering kita kenal dengan sakramen pengampunan dosa. Kemudian setelah itu kita diajak untuk bisa menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada kita, seperti ada kalimat dalam doa Bapa kami ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, begitu anak-anak, semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa sampai pada tujuan kita itu ya. Oke, baik, kita akan mulai. Anak-anakku sekalian, pernah nggak kalian berbuat salah? Pasti pernah dong ya. Entah itu kesalahan yang mungkin menurut kamu hal yang kecil, atau sampai pada kesalahan yang fatal, yang besar, yang merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan nih, gimana biasanya perasaan yang muncul ketika kamu bersalah atau melakukan kesalahan kepada orang lain? Oh ya, betul. Kamu pasti merasa takut, merasa gelisah, tidak nyaman, tidak damai. Aduh, gimana ya? Aku sudah bohongin mama aku, nilaiku itu sebenarnya jelek, tapi aku umpetin hasil ulangannya. Aku tidak kasih tahu nilainya berapa, lalu aku berbohong. Wah, pasti itu perasaan kamu gelisah dan was-was. Aduh, jangan-jangan nanti mama tahu ya. Nah, itu perasaan yang biasanya muncul. Nah, sekarang sebaliknya, pernah tidak ya kamu menemui orang di sekitarmu berbuat salah kepada kamu? Banyak, Bu. Nah, siapa coba? Mungkin ada temanmu atau sahabatmu, atau bisa jadi saudara kamu, atau bisa kemungkinan juga mama atau papa kamu, opa, oma, om, tante. Banyak ya. Ada kemungkinan orang di sekitar kita itu pernah berbuat salah kepada kita, baik mungkin dia sengaja maupun tidak. Nah, gimana kamu perasaanmu ketika ada orang lain bersalah kepadamu? Marah? Atau ya mungkin kamu kecewa ya. Nah, ketika mereka datang kepada kamu nih, kemudian meminta maaf kepada kamu, gimana kamu? Apakah tidak mau, salahmu sudah terlalu besar padaku? Atau kamu, oh iya deh, aku maafin, tapi besok-besok jangan gitu lagi ya? Atau seperti itu? Atau saya tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Waduh, wah itu ekstrim banget ya. Nah, anak-anak, berbicara tentang sakramen tobat, supaya kita semakin paham apa itu artinya, lalu kenapa kok ada sakramen tobat, itu ada hubungannya dengan yang tadi kita barusan katakan. Ada kesalahan atau yang sering kali kita kenal dengan istilah dosa. Nah, berbicara tentang hal ini, mari kita lihat bersama salah satu perikop kitab suci dari Injil Yohanes yang berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi orang yang melakukan sebuah kesalahan ya. Dari manakah itu? Kita akan lihat dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11 ya. Mari kita baca. Judulnya Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, kisah itu tadi pada masa Yesus dulu hidup sekitar 2000 tahun lalu, ini sebuah peristiwa yang nyata terjadi, di mana ahli-ahli Taurat itu yang kurang terlalu senang dengan Yesus dan ajarannya selalu berusaha untuk mencari kesalahan Yesus apa untuk menjatuhkan Yesus, sehingga ketika Yesus sudah bisa dijatuhkan, dipersalahkan, mereka bisa membalik semuanya kepada orang-orang, "Tuh kan, yang kalian puja-puja kayak begitu, itu maksudnya ahli Taurat." Maka ketika itu dia mencoba mencari cara. Kebetulan ada satu kasus, yaitu mereka menemukan seorang perempuan yang kedapatan dia berzina. Mungkin di antara kalian bertanya, itu apa sih Bu berzina? Nah, berzina itu yang orang sudah punya pasangan hidup tapi tidak setia, begitu ya. Dan itu menurut hukum Taurat, tradisinya orang Yahudi di sana, perempuan itu akan dihukum mati loh. Wah, serem ya. Iya, mereka yang kedapatan berzina itu hanya pihak perempuan saja yang dirajam. Apa itu dirajam? Dihukum mati dengan dilempar batu sampai dia meninggal. Wow, sadis banget ya. Nah, itu yang berlaku di sana. Maka ketika ahli Taurat menemukan itu, nah kesempatan nih, kita pengen lihat Yesus apakah juga akan menghukum orang berdosa, berarti dia nanti bisa ikut pembunuhan. Nah, itu tujuannya para ahli Taurat itu membawa si wanita pendosa tadi. Nah, ketika itu mereka menghujani Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Yesus, ini bagaimana nih? Menurut hukum Taurat dia harus dirajam sampai mati. Yesus masih stay cool, Yesus masih tenang, dia tidak terpancing emosi. Lalu kemudian terus saja ditanya terus. Akhirnya Yesus berdiri, dia berkata,
barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar dulu yang pertama kali kepada perempuan itu. Wow, Yesus mengatakan itu karena kalau kita ketahui sesama manusia pastinya lah punya dosa. Kenapa menghakimi orang lain yang juga dianggap berdosa seperti itu? Memangnya dirinya nggak berdosa. Nah, ketika mendapat kalimat itu dari Yesus, mereka langsung diem. Lalu Yesus menunduk ke tanah. Dia menulis sesuatu di tanah itu. Tapi di Injil tidak dikasih tahu persisnya sih tulisannya itu bunyinya apa. Yang jelas ketika para ahli Taurat itu melihat begitu ke bawah tulisannya Yesus, mereka satu persatu mundur pelan-pelan dari yang paling tua. Kenapa kira-kira ya? Kemungkinan besar kalimat yang ditulis oleh Yesus dalam di atas tanah itu kayak menyadarkan mereka begitu atas kesalahan atau dosa mereka sendiri. Sehingga dari yang tertua, lah Bu, kenapa dari yang tertua dulu, kenapa tidak langsung aja semuanya? Kemungkinan juga adalah begini, orang dengan usia yang sudah lebih panjang alias lebih tua, dia kan sudah menjalani hidupnya itu sudah lebih lama. Misalnya umurnya sudah 50 tahun, berbeda dong pengalaman hidupnya dengan yang masih 10 tahun. Nah, sekian rentang waktu lamanya itu kemungkinan juga sudah terisi dengan ya pasti ada perbuatan baik, tapi juga pasti ada kesalahan atau kedosaan kan. Dan bagi dia pastinya wah aku sudah lebih banyak nih dosanya, maka aku pergi dulu dari hadapan Yesus. Maka habis orang yang ada di situ yang tadi berkerumun banyak banget itu. Nah, tinggallah Yesus sama perempuan itu masih berdiri di tempatnya, gak beranjak kemana-mana. Lalu Yesus tanya, kemana mereka tadi? Sudah pergi Tuhan, tidak tahu kemana. Jadi mereka tidak menghukummu? Tidak Tuhan. Lalu Yesus berkata, baiklah, aku pun tidak akan menghukummu. Tetapi ingat, Yesus memberikan satu hal yang ini menjadi penekanannya. Ketika Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah ini nih, kisah ini mengajak kita untuk melihat betapa Yesus pun sangat peduli kepada semua manusia, terutama mereka para pendosa, mereka orang yang tersingkirkan, mereka orang yang miskin, mereka orang yang sakit baik fisik maupun rohaninya. Yesus tidak menjauhi mereka, tapi Yesus justru ingin merangkul mereka untuk menjadi orang yang baik. Tadi Yesus memaafkan dengan tidak menghukum. Lalu Yesus memberi kesempatan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya Yesus memberi kesempatan, memberi waktu untuk manusia itu melakukan pertobatan. Nah, berbicara tentang Yesus memberi kuasa, dia memiliki kuasa mengampuni, ini pun akhirnya juga diwariskan kepada mereka-mereka yang percaya dan mengikuti Kristus. Inilah yang menjadi sebuah sejarah dalam gereja Katolik, mengapa ada sakramen tobat. Itu tadi ya, yaitu ada teladan Yesus sendiri, bagaimana Yesus itu mengampuni para pendosa. Maka dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen tobat atau kita sebut sebagai sakramen pengampunan dosa. Nah, apa sih artinya dari sakramen tobat ini? Kalau dari awal kita pahami bahwa sakramen itu kan sebuah tanda ya, maka sakramen tobat itu tanda Allah menerima kembali manusia yang mengakui dosa-dosanya dan bersedia berbuat baik lagi. Nah, bicara tentang ini pasti ada kaitannya dengan yang disebut dosa. Tadi sudah kita sedikit singgung kata di awal itu, kesalahan atau dosa. Apa dosa? Itu kalau didefinisikan atau artinya adalah kesalahan yang sengaja yang sengaja kita lakukan untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri sehingga merusak hubungan dengan orang lain dan juga dengan Allah. Nah, apa akibatnya kalau kita melakukan kedosaan?
Nah, adalah kita akan kehilangan berkat, rahmat, kedamaian, kesucian yang pernah kita terima pada saat kita memperoleh pembaptisan melalui sakramen baptis. Nah, bagaimana caranya agar rahmat pembaptisan dan hubungan baik kita dengan Allah dan sesama itu dipulihkan, diperbaiki kembali? Ibaratnya kalau ada gelas sudah pecah gitu ya, itu bagaimana dibentuk lagi menjadi utuh. Nah, kalau ini cara kita mengembalikan rahmat dan hubungan baik kita dengan Allah dan sesama itu dengan menerima sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa atau juga pengampunan dosa, begitu istilahnya ya. Nah, tadi Yesus dalam Injil Yohanes yang perikopnya sudah kita bahas tadi, Yesus mengampuni seorang wanita pendosa. Nah, kuasa Yesus mengampuni manusia ini diteruskan oleh para rasul yang pada waktu itu dekat dengan Yesus, menerima langsung ajaran-ajaran Yesus. Nah, dari para rasul ini selanjutnya diteruskan oleh para bapak gereja kita. Siapakah mereka? Melalui para uskup dan para imam dalam gereja Katolik. Mereka diberi kuasa untuk mengampuni dosa karena mereka secara khusus berada pada hierarki dalam gereja Katolik. Yang kita tahu hierarki itu urut-urutannya gitu ya nak ya, urutan-urutannya yang memiliki jabatan khusus untuk menggembalakan umat. Itu ada Bapak Paus, ada Bapak Uskup, ada para imam dan para diakon. Nah, begitu ya. Dan mereka para imam ini yang Bapak Uskup pun juga seorang imam, Bapak Paus pun ya seorang imam. Mereka memiliki kuasa secara khusus menyampaikan atau memberikan sakramen tobat itu, ya. Mereka inilah merupakan saluran rahmat pengampunan yang memulihkan hubungan orang berdosa dengan Allah dan sesama kita. Begitu ya. Nah, anak-anak, bagaimana tata cara menerima sakramen tobat? Ibu akan bahas dalam video berikutnya ya, karena cukup panjang dan perlu dijelaskan secara rinci. Maka tunggulah untuk kelanjutannya di video berikutnya ya. Cukup sekian dulu untuk materi video bagian pertama tentang sakramen tobat. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Edisi berikutnya dalam video berikutnya. Sambungannya dari ini yaitu Ibu Nia akan memberi contoh termasuk bagaimana cara kita ngomong Bu kalau mengaku dosa dan seterusnya. Oke? Kita ketemu lagi ya. Terima kasih sudah ikut belajar dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjadi anak-anak yang baik, melakukan pertobatan sejati. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat dan semangat selalu. Tuhan memberkati.